Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kita melanjutkan pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten untuk bidang ekonomi tahun 2018. Kali ini kita sudah masuk pada soal nomor 37. Di sini ada data neraca perdagangan dan neraca pembayaran dua negara, yaitu Indonesia dan Thailand. Di sini ada ekspor dan impor. Selisih ekspor dan impor itu adalah selisih neraca perdagangan atau balance of trade. Di sini ini ekspornya lebih besar. Berarti ini di sini lambangnya plus atau surplus. Sedangkan di sini yang lebih besar adalah impornya. Kalau impornya lebih besar, maka ini terjadi yang namanya defisit. Lambangnya adalah min. Jadi surplus lambangnya plus, kemudian defisit lambangnya min. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan yaitu sebesar 200. Dari mana? 800 minus 600. Ini surplus 200. Sedangkan balance of trade Thailand, ini impornya yang lebih banyak. Di sini berarti kan 800 dikurangi 1600 ketemunya minus 800. Ini namanya defisit. Sedangkan ini mengalami surplus. Ya, surplus. Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan yaitu 200, ya ekspor lebih besar daripada impor, dan surplus neraca pembayaran 100. Dari mana 100? Ya, yaitu dikurangi dengan autonomous inflow ini. Sehingga di sini surplusnya adalah sebesar, untuk neraca perdagangan pembayarannya adalah 100. Kemudian Thailand mengalami defisit neraca pembayaran yaitu 800, di mana ekspornya lebih kecil daripada impor atau impornya lebih besar daripada ekspor. Dan defisit neraca pembayarannya adalah 600. Dari mana? Ini dikurangi dengan ini 200 ini, sehingga ini menjadi defisitnya neraca pembayarannya adalah 600. Dengan di sini ini nilainya 100. Balance atau keseimbangannya tentu di sini 0. Di sini 0. Kenapa di sini? Karena di sini walaupun surplus 200, tapi yang namanya neraca itu kan harus seimbang antara dua negara ini pembayarannya. Berarti di sini neraca balance akhirnya adalah 0. Tapi neraca perdagangannya ini di sini ini surplus 200, di sini defisit atau minus 800. Sehingga ini jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 38. Ini kaitan dengan larangan ekspor. Ya, larangan ekspor untuk kayu gelondongan atau log diperketat sesuai dengan aturan Menteri Perdagangan nomor 20/MDAP/5/2008. Belakangan ini muncul wacana untuk membuka kembali ekspor log kayu bulat, namun memperoleh penolakan keras dari pelaku industri hilir kehutanan. Ekspor log dinilai bertentangan dengan semangat hilirisasi, bahkan menjadi sebuah langkah mundur pengolahan hasil hutan. Artinya kalau hanya dijual dalam kayu gelondongan atau log, itu tidak ada added value atau nilai tambah. Alasan penolakan tersebut adalah untuk mendukung larangan ekspor kayu gelondongan log yang memiliki dampak positif berikut ini kecuali. Jadi ditolak ini.
Larangan ekspor kayu berdampak positif. Yang pertama, menjaga kelangsungan hidup industri di tanah air, terutama industri furniture, agar tidak kekurangan bahan baku. Karena kalau kayunya banyak dijual, maka industri furniture nanti akan kekurangan bahan baku. Menjaga pasokan kebutuhan dan bahan baku kayu serta memberikan nilai tambah bagi industri di dalam negeri. Ada nilai tambahnya karena diolah, sehingga nanti nilai jualnya menjadi lebih tinggi. Tersedia bahan baku yang cukup bagi pelaku industri pengolahan kayu akan meningkatkan daya saing produk olahan kayu, misalkan mebeler dan sebagainya. Memperkecil terjadinya praktek penyelundupan kayu gelondongan atau produk industri pengolahan kayu. Sehingga di sini yang kecuali, berarti pengecualiannya adalah B. Mendukung terjadi aksi monopoli oleh pihak-pihak tertentu dalam perdagangan kayu gelondongan log. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 39. Pembangunan ekonomi di suatu negara dilakukan bersama antara pemerintah swasta. Potensi inisiatif kreasi masyarakat dikembangkan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Namun masih banyak pemusatan ekonomi pada satu kelompok tertentu. Jadi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, peran pemerintah dalam sistem ekonomi, ya berarti ini kan kalau melibatkan pemerintah dan melibatkan swasta, maka sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi campuran. Nah, dalam sistem ekonomi campuran, peran pemerintah pertama adalah membuat peraturan perundang-undangan, jadi membuat undang-undang. Yang kedua, mengatur kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, konsumsi itu diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan ekonomi supaya tidak merugikan masyarakat. Jadi sebagai pembuat undang-undang, sebagai pengatur, dan sebagai pengawas. Peran pemerintah dalam ekonomi campuran ada 3, ya. Membuat aturan, mengatur kegiatan ekonomi, dan mengawasi kegiatan ekonomi. Sehingga di sini peran pemerintah dalam ekonomi campuran yaitu ikut mengatur dan mengawasi perekonomian suatu negara. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 40. Terkait dengan pengawasan laporan pertanggungjawaban OJK atau Otoritas Jasa Keuangan oleh DPR, dalam hal ini Komisi 11 sebagai bagian dari akuntabilitas publik. OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan 3 bulan, semester atau 6 bulan, dan tahunan. Laporan ini akan diberikan kepada, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, pada pasal 38 tentang pelaporan dan akuntabilitas, ayat 5 dan ayat 6, OJK wajib menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan 3 bulanan, semesteran, dan tahunan kepada Presiden dan DPR. Sementara di sini yang ada pilihannya yang A, pemeriksaan keuangan dan DPR ini tidak, ya. Pemeriksaan keuangan dan presiden tidak, pemeriksaan keuangan DPR tidak, Badan Pemeriksa Keuangan dan Masyarakat tidak, DPR dan DPR. Yang benar adalah presiden, ya. Laporan keuangan itu 3 bulanan, 6 bulanan atau semester, dan 1 tahun itu diberikan kepada presiden dan DPR, sehingga tidak ada jawaban yang benar. Kita lanjut nomor 41. Karakteristik kualitatif laporan keuangan, ini akuntansi, ya, materi akuntansi, itu ada beberapa. Ada 4. Yang pertama, dapat dipahami, ya, dapat dipahami. Artinya kualitas
informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai, baik pemakai intern maupun ekstern. Ya, jadi dapat dipahami. Kemudian relevansi. Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Jadi informasi harus memenuhi kebutuhan, yaitu untuk pengambilan keputusan. Kemudian keandalan. Keandalan agar bermanfaat juga harus andal atau reliable, memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, bebas dari kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dan dapat disajikan. Kemudian yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi atau kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Nah, di sini yang ditanya adalah andal. Maksudnya adalah bahwa informasi akuntansi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, bebas dari kesalahan, tidak boleh salah, dapat diarahkan kepada manfaat untuk si pemakai, tetapi tidak tergantung pada keinginan tertentu. Jadi andal itu tidak menyesatkan dan tidak terjadi kesalahan. Sehingga 41 jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 42. Nomor 1, dibayar gaji karyawan 4 juta. Ini di sini bayar gaji karyawan, kasnya berkurang, betul? Ya, betul. Beban gaji modalnya berkurang. Beban itu akan mengurangi modal, sehingga beban gaji di sini betul. Karena beban mengurangi modal. Tanda kurung itu artinya min. Tanggal 2, dibeli dari toko Sehati peralatan kantor 20 juta, baru dibayar tunai 47 juta. Sisanya dibayar akhir bulan berjalan. Berarti itu peralatannya harusnya bertambah 20 juta. Ini kan harusnya di sini, tapi malah di sini. Berarti ini bukan perlengkapan tanggal 2, tapi peralatan. Berarti ini salah. Salahnya di sini. Harusnya peralatan, tapi malah ditulis di perlengkapan. Berarti tanggal 2 salah. 3. Diterima pelunasan dari pelanggan atas jasa yang telah dikerjakan bulan lalu 5 juta. Diterima pelunasan berarti itu piutang. Harusnya di sini. Penerimaan piutang. Ini bukan pendapatan. Karena pendapatannya sudah bulan lalu. Ini harusnya piutang di sini. Berarti nomor 2, tanggal 2 salah, tanggal 3 salah. Tanggal 4, dibeli perlengkapan kantor secara tunai 1.500.000. Membeli perlengkapan kantor secara tunai, berarti kasnya berkurang. 1.500.000 benar. Benar. Perlengkapan bertambah 1.500.000 benar. Berarti ini 1 benar, 4 benar. 5. Dibayar pada toko Sehati pembelian peralatan kantor yang dibeli awal bulan 2 juta. Dibayar pembelian, berarti itu bayar utang. Belinya sudah dulu, tapi belum membayar. Berarti karena sekarang bayar utang, maka utangnya berkurang 2 juta, betul. Bayar utang pakai kas, kasnya berkurang 2 juta, betul. Berarti 1, 4, dan 5. Yang 6 salah, kenapa? Diterima pinjaman dari Bank Mandiri 30 juta. Harusnya masuknya utang di sini, tapi ini malah masuk modal, berarti ini salah. Sehingga jawabannya 1, 4, dan 5. Demikian pembahasan soal OSK Ekonomi 2018. Nanti kita lanjutkan dengan nomor soal berikutnya.